Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Thalia, di Bateku, bahas kegiatan kuliah. Oke teman-teman, sebenarnya pada pertemuan kedua kemarin, kita tidak banyak melakukan kegiatan sih. Kita cuma mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Adi. Jadi kemarin itu Bapak Adi menyampaikan beberapa materi mengenai public speaking. Nah, adapun materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Adi, yang pertama itu beliau menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari public speaking sendiri. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, public itu merupakan banyak orang dan speaking merupakan berbicara. Jadi, public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang. Itu adalah definisi dari public speaking. Nah, seseorang bisa dibilang melakukan public speaking itu apabila dia menyampaikan atau memberikan informasi atau berbicara lebih dari dua orang. Jadi, ketika seseorang menyampaikan informasi atau berbicara atau menyampaikan sesuatu lebih dari dua orang itu disebut dengan public speaking. Nah, public speaking juga diartikan sebagai berbicara di depan orang banyak dengan tata bicara yang terstruktur dan rapi seperti itu teman-teman. Nah, Bapak Adi juga menjelaskan kenapa sih public speaking itu penting. Yang pertama, tuntutan teknologi dan profesi. Jadi teman-teman, semua profesi, apapun itu profesinya, pasti membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Karena di dunia pekerjaan, public speaking itu sangat-sangat penting teman-teman, apapun itu jenis profesinya. Karena kemampuan berbicara itu sangat-sangat dibutuhkan, terutama di dunia pekerjaan. Yang kedua itu persaingan. Nah, persaingan, teman-teman bisa lihat orang-orang yang sukses ataupun orang-orang yang punya perusahaan tinggi atau kita sebutnya CEO, itu pasti adalah orang-orang yang pintar berbicara atau orang yang memiliki public speaking yang bagus. Karena untuk melayani konsumen, untuk melakukan sesuatu itu, ya kita perlu berbicara yang bagus dan terstruktur. Terus misalkan bos-bos perusahaan cara bicaranya aja tidak terstruktur, bagaimana dia mengelola perusahaannya seperti itu teman-teman. Jadi maka maka dari itu kenapa public speaking itu sangat-sangat penting untuk dipelajari. Lalu Pak Adi juga menyampaikan beberapa tips untuk menjadi pembicara yang baik. Yang pertama itu adalah latihan dan praktik teman-teman. Public speaking itu bukan hanya sekedar ngomong, tetapi bagaimana caranya omongan yang kita sampaikan ini terstruktur dengan jelas, tertata dengan rapi, dan mudah dipahami. Jadi bukan sekedar ngomong, teman-teman. Kenapa public speaking ini harus harus dilatih? Karena melakukan public speaking itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Jadi tidak bisa kita asal bicara. Maka dari itu perlu namanya latihan untuk melatih bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menyampaikan pesan, bagaimana tata dan bahasa kita, seperti itu. Lalu praktek, dan penting banget untuk praktek. Seperti yang saya lakukan sekarang ini termasuk dengan praktek public speaking, teman-teman. Dan ada pun konten-konten kreator yang menjualankan jualannya atau mempromosikan produk orang lain di live, entah itu di live, entah itu di video mereka. Nah, itu termasuk dengan latihan atau praktek public speaking teman-teman secara tidak langsung atau secara tidak sadar. Lalu yang kedua itu kita juga perlu untuk mengkonselingi diri kita sendiri atau kita mengafirmasi diri kita sendiri untuk gue bisa, gue harus bisa, gue yakin gue bisa. Jadi kita harus meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk melakukan public speaking. Karena tadi yang sudah saya bilang, public speaking itu tidaklah mudah. Bukan hanya kata-kata yang harus kita siapkan, akan tetapi mental teori. Jadi bukan hanya sekedar ngomong mulut, tapi ada tiga materi atau teori, eh, fisik dan mental. Itu yang harus kita siapkan. Maka dari itu kita perlu untuk mengafirmasi diri kita sendiri bahwa kita harus meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa seperti itu. Terus lanjut, hindari rasa takut dan gugup, karena rasa takut dan gugup itu bisa sangat-sangat mengacaukan apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya kayak kita mau presentasi, misalkan kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan saat presentasi, tapi karena rasa takut, rasa gugup, rasa cemas di dalam diri kita, otomatis materi atau teori yang udah kalian kuasai
Tapi ketika rasa takut, gugup, dan cemas menjadi satu, itu bakal mengacaukan apa yang kalian sampaikan. Contohnya nanti kalian gugup, jantung kalian berdebar, kata-katanya jadi patah-patah, dan kalian ngeblank. Itu maka dari itu perlu untuk kita mengelola emosi kita. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi gugup atau mengatasi rasa takut? Solusinya itu teman-teman bisa mengatur pernapasan sebelum teman-teman untuk tampil, teman-teman bisa untuk melatih, melatih pernapasan teman-teman terlebih dahulu. Lalu latihan terus-menerus. Misalkan teman-teman mau presentasi minggu depan. Nah, mulai dari sekarang teman-teman cobalah untuk belajar. Teman-teman bisa berlatih di depan kaca atau teman-teman bisa berlatih berbicara sendiri tapi bukan kayak orang gila ya. Kayak contohnya saya sekarang lagi berbicara di sini saya sendiri, teman-teman. Jadi ini juga termasuk dengan latihan, teman-teman. Oke, lanjut. Adapun hal yang perlu diperhatikan atau perlu diingat saat ingin melakukan public speaking atau berlatih public speaking. Yang pertama itu adalah know yourself atau kenali diri kamu sendiri. Nah, kita perlu mengenal diri kita sendiri sebelum kita melakukan public speaking. Kenapa? Kita ambil contoh kecilnya. Ketika kita melakukan seminar nih misalkan. Nah, pembawaan kita tuh sangat-sangat baik dan orang-orang senang, otomatis kita dikenal banyak orang dengan gaya bicara yang baik, dan mudah dimengerti. Nah, sebelum kita dikenal banyak orang, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mau dikenal orang banyak, bagaimana kita mau melakukan public speaking yang benar, sedangkan kita saja tidak mengenal diri kita sendiri, seperti itu. Lanjut, yang kedua itu adalah kenali audiensnya. Siapa yang kalian ajak bicara? Siapa orang yang ingin kalian beri edukasi atau siapa orang yang ingin kalian sampaikan informasi? Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, ataupun entah itu remaja. Yang ketiga adalah menguasai materi. Nah, materi juga sangat-sangat penting, teman-teman, karena ketika kita sudah menguasai materi, ada sedikit kelegaan di diri kita. Walaupun kita orangnya gugup, orangnya takut, tapi ketika kita menguasai materi, otomatis ada rasa sedikit lega di dalam diri kita karena kita tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kita sudah menguasainya. Oke, teman-teman, segitu saja ngakakku di episode 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata saya masih sedikit membingungkan mungkin atau kata-kata saya mungkin agak gagigu-gego. Sebenarnya saya ini masih belajar dan semoga kedepannya saya juga bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi lebih baik lagi berbicaranya. Begitu juga teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.